Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk membahas mata pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan ke-6. Nah, pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas teks anekdot. Setelah pertemuan ke-5 kemarin kita membahas mengenai pengertian fungsi dan jenis-jenis teks anekdot. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu KD 3.6 dan 4.6. Yang pertama, KD 3.6 yaitu mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Untuk KD 4.6 yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Oke. Selanjutnya saya bacakan indikatornya, indikator 3.6. Yang pertama yaitu menafsirkan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Indikator 3.6 yang kedua yaitu membandingkan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan indikator 3.6 yang terakhir yaitu menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Oke, selanjutnya yaitu indikator 4.6. Yang pertama yaitu merancang teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Nah, indikator 4.6 yang kedua yaitu mengkreasikan teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Nah, untuk indikator 4.6 yang terakhir yaitu memproduksi teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yang pertama yaitu struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang pertama yaitu struktur teks anekdot. Nah, jadi di sini struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama yaitu abstraksi. Jadi abstraksi itu adalah bagian awal paragraf teks anekdot. Nah, biasanya menjelaskan gambaran umum teks anekdot. Jadi tujuannya apa? Untuk menarik para pembaca sehingga pembaca tuh, oh, teks anekdot ini bagus. Itu namanya abstraksi, bagian awal atau gambaran umum dari teks anekdot namanya abstraksi. Nah, yang kedua yaitu orientasi, yaitu pengenalan awal. Jadi setelah abstraksi itu ada pengenalan awal. Jadi orientasi itu biasanya berisi mengenai pengenalan tokohnya mulai muncul, lalu latar tempatnya, lokasinya, apa yang dibahas, itu namanya orientasi. Gambaran awal atau pengenalan awal teks anekdot. Bagian kedua setelah abstraksi itu namanya orientasi. Oke, kita lanjutkan yang ketiga yaitu krisis. Nah, krisis itu masalah yang terjadi di dalam cerita teks anekdot. Itu namanya krisis. Itu masalah yang terjadi di dalam teks anekdot. Nah, setelah adanya masalah itu ada reaksi. Struktur yang keempat teks anekdot yaitu reaksi. Jadi reaksi itu reaksi dari masalah yang terjadi. Jadi ada masalah, ada reaksi. Bagaimana cara memecahkan masalah tadi? Itu namanya reaksi. Jadi reaksi dari masalah. Yang terakhir yaitu koda. Koda itu penutup atau bagian akhir teks anekdot, biasanya berisi kesimpulan. Jadi struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama yaitu abstraksi, bagian awal atau gambaran umum dalam cerita teks anekdot. Nah, yang kedua yaitu orientasi, yaitu pengenalan awal teks anekdot. Dan yang ketiga yaitu krisis atau masalah yang terjadi dalam cerita teks anekdot. Yang keempat yaitu reaksi. Jadi penyelesaian masalah di dalam teks anekdot itu namanya reaksi. Dan yang terakhir yaitu koda, penutup, biasanya berisi kesimpulan. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yang kita bahas yaitu kebahasaan teks anekdot. Nah, yang pertama yaitu kalimat retoris. Apa kalimat retoris itu? Nah, kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, tadi saya mengatakan apa sih kalimat retoris itu? Itu
adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi kalimat retoris itu ada pertanyaan tapi tidak membutuhkan jawaban. Itu namanya kalimat retoris. Nah, yang kedua yaitu menggunakan konjungsi waktu. Kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Misalnya, pagi ini saya sarapan, lalu pergi ke pasar. Pagi ini saya bangun, setelah itu saya mandi. Setelah itu, lalu, kemudian, itu masuk konjungsi waktu. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan peristiwa lampau. Peristiwa lampau itu suatu peristiwa yang sudah terjadi. Misalnya saat itu, minggu lalu, kemarin, itu peristiwa lampau, peristiwa yang telah terjadi. Nah, yang keempat yaitu menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu biasanya berhubungan dengan kata kerja pekerjaan yang dapat kita lihat. Contohnya menyapu, mencuri, apalagi ya? Menulis, membaca, itu masuk kerjaan. Masuk kata kerja aksi. Jadi kata kerja suatu pekerjaan yang dapat kita lihat. Itu namanya kata kerja aksi. Yang terakhir yaitu menggunakan kalimat seru. Kalimat seru itu misalnya, itu ilegal. Itu masuk kata seru. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan dan penceritaan teks anekdot. Ini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, menceritakan teks anekdot dengan pola berbeda. Yang kedua, menyusun teks anekdot. Dan yang terakhir, menceritakan anekdot secara lisan. Nah, oke, yang pertama kita bahas yaitu bagaimana sih langkah-langkah menceritakan ulang teks anekdot. Jadi yang pertama, kalian harus membaca isi anekdot dengan sama. Jadi kalian harus membacanya dengan teliti. Setelah itu, yang kedua yaitu memahami jalannya cerita. Setelah kalian baca, kalian pahami bagaimana sih jalan cerita teks anekdot tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mencatat unsur-unsur pokok di dalam teks anekdot. Apa pokok-pokok penting dalam anekdot itu apa? Kalian catat terlebih dahulu. Nah, yang keempat yaitu menceritakan kembali menggunakan dengan pola dialog ke narasi atau narasi ke dialog. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun anekdot. Nah, ini bagaimana sih cara-cara menyusun teks anekdot? Jika kalian ingin menulis cerita anekdot, yang pertama yaitu kalian harus mengamati lingkungan sekitar kalian. Jadi, kalian amati terlebih dahulu. Lalu, yang kedua yaitu menentukan tema anekdot yang ingin kalian buat. Saya ingin membuat tema apa? Oh, politik. Oh, bisa seperti itu. Yang ketiga yaitu menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Nah, kalian ingin mengkritik apa? Kinerja siapa atau apa? Itu tentukan yang ingin kalian kritik. Yang keempat yaitu membumbui atau menambahi unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang ingin kalian kritik. Jadi, kalian tambahi unsur humor atau unsur lucu yang masalah yang ingin kalian bahas atau yang ingin kalian kritik. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu membuat narasi, membuat tulisan anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan unsur humornya atau unsur lucunya. Oke, dan yang terakhir yaitu aspek yang diperhatikan ketika kalian menceritakan teks anekdot. Jadi ketika kalian ingin menceritakan suatu anekdot, apa yang perlu kalian pahami yaitu sikap badan. Nah, yang kedua yaitu suara. Dan yang terakhir yaitu kewajaran sikap. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dari sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.